Ini parah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita jumpa lagi di video berita tentang Oten-Oten yang selalu membahas tentang Islam dan berita Syapudin Ibrahim yang sebenarnya maling motor dan punya istri simpanan di saat di pesantren Al-Jatun. Berita pertama datang dari Tante Louis Prasetyo yang selalu memaksakan Tuhannya Yesus dan Islam itu Muhammad itu sama juga dengan Allah. Argumen si Tante Louis itu seolah-olah Islam dan Kristen itu sama, di Kristen itu menuhankan Yesus kalau di Islam menuhankan Muhammad. Kan argumen Tante Louis Prasetyo ini seolah mengiring opini dan guna membenarkan Kristen itu benar Islam itu agama yang ngiringnya opini negatif seolah-olah Islam itu gak ada yang benarnya. Berita selanjut datang dari pendeta ini mengatakan Al-Quran itu salah dan yang benar itu Alkitab yang mengajarkan Taurat dan Injil yang dikatakan oleh almarhum pendeta Junaidi Salat itu, yang benar Alkitab bukan Al-Quran. Orang Kristen itu akan kena batunya karena orang Kristen itu tidak beriman kepada Al-Quran, hanya kepada Taurat, Zabur dan Injil. Sementara di Al-Quran tidak gitu ya. Oleh karenanya kita dengarkan dulu apa yang disampaikannya berikut ini. Bisa diserang balik gitu kepada ya kalau mereka menganggap ahli kitab sekarang atau orang-orang Kristen sekarang mengatakan mereka dirinya ahli kitab, mereka bisa kena batunya ini ya. Mereka tidak dipandang beragama kata Allah sebelum mereka menegakkan hukum Taurat, hukum Injil dan Al-Quran ya. Nah itu. Tapi Junaidi Salat ini, pendeta Junaidi Salat yang sudah almarhum ini, dia memotong sampai Taurat dan Injil saja. Kata-kata Al-Qur'annya tidak dipakai. Ya, ini tidak diambil sama dia. Inilah letak kecurangannya, ketidakjujurannya tuh di situ. Ya, itu yang pertama poinnya. Kemudian yang kedua, saudara, dia mengatakan kalian tidak dipandang beragama kalau tidak menegakkan Taurat dan Injil. Saya paham maksudnya. Umat Islam, dia mau menyerang umat Islam. Kalau mau beragama yang benar dan agamanya diakui, mereka harusnya menegakkan Taurat dan Injil, menerima Taurat dan Injil. Mungkin ini yang maksud mereka itu, menerima perjanjian lama dan perjanjian baru yang bersumber dari Taurat dan Injil. Jangan khawatir. Nah ini jawaban saya, jangan khawatir. Kalau kita amati baik-baik saudara, justru umat Islam yang telah melaksanakan dan telah mengamalkan isi dari Taurat dan Injil ini, perjanjian lama dan perjanjian baru ini. Kalau boleh saya katakan, justru umat Islam lah yang lebih Kristen dari orang Kristen sendiri. Ya, nah, justru umat Islam lah yang telah melaksanakan apa yang dituangkan di dalam Alkitab ini, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Di mana di sini dia katakan bahwasanya orang-orang Islam itu lebih Kristen daripada orang-orang Kristen. Dan ini adalah narasi-narasi yang selalu dibangun oleh mereka. Kalau tadi dia mengatakan bahwa Bapak Pendeta almarhum ya Junaidi Salat curang, tidak jujur ya dalam mengutip sebuah ayat, ya maka kalau kita menganalisis kembali apa yang disampaikannya barusan, justru merekalah yang curang. Kenapa? Karena selalu selama ini dituduhkan bahwa Alkitab, yaitu kitab Taurat, Zabur dan Injil sudah dipalsukan. Sudah tidak ada lagi manuskrip daripada kitab suci Kristen itu tidak ada. Ya, memang tidak ada. Kalau ada, tunjukkan pada saya manuskrip kitab Kristen itu. Saya kan kemarin dari dulu sudah meminta Anda mengklaim bahwa Anda pengikut Yesus. Berarti pengajaran Anda dari Yesus. Kita tahu Yesus kesehariannya berbahasa Aramaik. Nah, maka dari itu saya minta manuskrip yang berbahasa Aramaiknya, karena langsung dari pengajaran Yesus. Manuskrip Bible itu memang tidak ada. Yang ada hanya manuskrip dari Yunani. Itu pun hanya perjanjian baru sebanyak 5.366 manuskrip. Saya tidak meminta manuskrip dari Yunani karena
Yesus tidak pernah ke Yunani. Yang saya minta manuskrip yang berbahasa Aramaik langsung dari Yesus. Kalau kami ngomong bahwa manuskrip Bible itu sudah tidak ada, ya sah-sah saja gitu. Karena Anda semuanya tidak dapat menunjukkan manuskrip dari Yesus sendiri yang berbahasa Aramaik. Sekarang kita lanjut. Berita selanjutnya, Ustadz Yusuf Pie mengomentari para oten-oten pendeta yang bilang Alkitabnya yang paling benar dan asli gitu. Baru mengomentari si oten domba suci yang mengiring opini dan digorengnya seolah yang dikomentari Ustadz Pie itu salah dan kok dibawa-bawa ke mualaf, kok Agustan kagak nyambung ya. Sebenarnya di oten domba suci ini panas kalau Ustadz Yusuf Pie mengomentari si Telegram atau TikTokers. Si Le nemu kerja. Ustadz Yusuf Pie dia mereaction seorang selebgram bernama Lina Mukherjee. Nah, ini fotonya saudara, Lina Mukherjee. Dalam video itu Lina Mukherjee ini dikatakan memakan daging babi saudara ya, atau ya kriuk-kriuk babi menurut video dari Lina Mukherjee ini, dan ditanggapi oleh Ustadz Yusuf Pie. Nah, di sini juga ada Suci kembali membawa topik mengenai si Agustan. Jadi Agustan kedua di Alkitab. Jadi Ustadz Yusuf Pie juga menanggapi, tapi ya tanggapannya seperti santai, seolah-olah Agustan tidak bersalah. Tetapi kepada Muslimah Lina malah dia sangat bereaksi, meradang saudara ya. Ini udah mesti tampilkan dulu mengenai Lina Mukherjee ini. Kita tidak salah argumen ya. Ini masuk di berita online saudara ya. Hal tersebut videonya menjadi viral, lalu banyak media saya lihat dia menyatakan bangga terhadap videonya tersebut, bangga dengan video tersebut karena viral. Orang ini entah putuskah urat malunya atau apa, saya juga heran. Nah, hal ini juga digoreng-goreng oleh pihak di luar agama Islam. Maka dari itu saya akan menanggapinya kembali di video ini. Sekarang baik, kita mulai saja dari artikel ini. Dari artikel ini kita dapat melihat tertulis Minggu 12 Maret ya, hari ini ya. Ya, 12 Maret tahun 2023, makan kriuk babi padahal muslim. Lina Mukherjee malah bangga videonya viral. Bangga dia, videonya viral bangga. Buka aurat, makan babi dengan membaca basmalah, videonya viral, bangga. Padahal dosa jariah yang dilakukannya adalah haram dan penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dia bangga video seperti itu menjadi viral. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nanti orang mau minum khamar tuh baca bismillah juga. Orang mau berzina nanti juga baca bismillah kayak gitu ya. Aduh, ini aneh gitu, orang gak tahu malu bagi saya. Orang yang terbaik itu adalah orang yang disebutkan oleh hadis Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang baik itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Contoh, dia menyebarkan ilmunya, lalu dipakai orang lain dan disebarkan kembali ilmunya. Itu yang patut dibanggakan. Terus maksud saya kepada saudara-saudara sebangsa setanah air, umat Kristen, umat Hindu, umat Buddha, si Saifuddin Ibrahim ini kalau ngomong, ingetin omongan saya ini. Yang dua itu dari 100 itu yang benar itu cuma 2. Yang lainnya itu gombal semua. Saya tahu lah, saya tahu, udah ngerti. Kalau saya sih udah paham, udah ngerti. Liciknya tahu gitu, jahatnya tahu. Silakan orang-orangnya masih itu. Haji Martidi, pemimpin Pondok Sawangan, boleh tanya tuh. Haji Mustaqim, Haji Sarju, itu saya yakin orang-orang itu sering kan kita ngomongin dia kan, kok kenapa saudara satu ini nggak mau sholat? Mereka tahu semua, bukan saya aja yang tahu, bukan, banyak orang yang tahu. Panji Gumilang sendiri tahu. Terus gimana coba? Katanya
sholat di negeri kafir itu nggak sah, maka karena negeri kitanya belum Islam, kita nggak perlu sholat. Itu argumennya melulu itu. Dan kayaknya sudah berbuah itu sekarang itu ya. Kalau sekarang berbuah mah kurang lebih berarti 23 tahunan itu buah. Kacau nih. Ini di dugaan sementara ya. Enggak, itu saksinya ada. Kalau Bang Al-Haidar, kalau mudah-mudahan dengerin, Bang Al-Haidar pengamat teroris itu kebetulan ada di sana. Itu waktu itu sempat memegang CCTV-nya, kan waktu itu ada CCTV waktu sebelum di Al Zaitun itu Saifuddin Ibrahim sebelumnya dipekerjakan di pondok pesantren Darul Akrom pimpinan Haji Martidi kalau nggak salah, itu di Sawangan Depok. Darul Akrom itu, Darul Akrom yang di Sawangan itu dalam naungan Muhammadiyah, karena memang Saifuddin Ibrahim itu memang ada saudaranya yang dari pentolan Muhammadiyah sehingga dipekerjakanlah di situ. Di situ pun hanya sebagai kepala asrama, bukan tenaga pengajar, bukan apa di situ. Nah, jadi itu sebagai kepala asrama, terus membawa ajaran-ajaran NII bahwa ke anak-anak SMP, ke anak-anak SMA itu dijejelin ajaran-ajaran begitulah yang menyimpang, bahkan mengajarkan anak-anak di situ tuh nggak sholat, nggak puasa gitu tuh. Jadi masalah guru di sana tuh kesah Haji Martidi, Haji Rahmat, Haji Fajar Siddiq di situ. Nah, akhirnya ada kelucuan di situ tuh, di samping udah lagi jadi gunjingan gitu tuh. Nanti pesantren itu ada namanya Haji Tahir, itu pentahaji dari salah motor Grand tahun 94 ya. Itu nggak tahu gimana ceritanya lah, pokoknya itu kasus aja, hilang aja motor tuh, dipinjam Saifuddin nih. Nah, kebetulan sekali, banyak kebetulan memang ada anak SMP yang kena doktrin itu, kebetulan bapaknya koramil. Cerita itu ke bapaknya dianggaplah sumber, sehingga cari kabur lah NII ke Al Zaitun. Itu kronologis nih dulu nih. Itu kasus di Sawangan ya, di pondok pesantren Darul Akrom itu pimpinan Pak Haji Martidi, nggak salah, Pak Fajar Siddiq di sana. Ya, kalau mau diceritakan sampai pagi nggak selesai Bang Ayub, ini panjang masalahnya, dipotong-potong aja lah ya. Kepada saudara-saudara sebangsa setanah air, umat Kristen, umat Hindu, umat Buddha, orang si Saifuddin Ibrahim ini kalau ngomong, ingetin omongan saya ini, yang dua itu dari 100 itu yang benar cuma dua, yang lainnya itu gombal semua. Saya tahu lah, udah ngerti. Kalau saya sih udah paham, udah ngerti. Liciknya tahu gitu, jahatnya tahu. Silakan orang-orangnya masih hidup. Haji Martidi, pemimpin Pondok Sawangan, boleh tanya tuh. Haji Mustaqim, Haji Sarju, itu saya yakin orang-orang itu sering kan kita ngomongin dia kan, kok kenapa saudara satu ini nggak mau sholat? Mereka tahu semua, bukan saya aja yang tahu, bukan, banyak orang yang tahu. Panji Gumilang sendiri tahu. Terus gimana coba? Katanya sholat di negeri kafir itu nggak sah, maka karena negeri kitanya belum Islam, kita nggak perlu sholat. Itu argumennya melulu itu. Makanya kalau Saifuddin Ibrahim ngomong, kalau saya ini mau balik lagi Islam, mau ngaji 5 kali, itu mah lagu, itu mah nggak mungkin. Orang waktu Islam aja nggak pernah sholat, apa itu Bang ya. Ada yang lebih, menurut saya nggak, inilah di logika saya macet. Yang lebih buruk dari itu tuh tentang moral Nabi, moral yang maha kuasa. Ini sebetulnya gimana ceritanya? Berarti Bang, kalau misalkan melihat background Saifuddin seperti itu, antum tidak aneh juga melihat Saifuddin Ibrahim murtad itu ya? Enggak aneh, enggak. Coba bukan merasa aneh, cuman dia merasa gimana? Artinya silahkan mau murtad, mau ke neraka, mau ngapain silahkan. Bawa agamanya, kepercayaannya, bawa sana. Kalau memang yakin itu, ambil. Tapi jangan masuk ke ranah ini gitu tuh. Jangan ngomong Nabi Muhammad begini, sok tahu. Padahal kan nggak begitu. Ngomong Allah begini. Jangan ngomong Allah, jangan ngomong Nabi Muhammad, jangan ngomong Quran. Udah ngomongnya Injil aja, ngomongnya Kristen aja. Udah ngomong itu aja. Injil sampaikan itu yang benar gitu. Saya mungkin nggak akan ada di room ini, nggak angkat bicara. Saya bicara di room ini kan karena saya panik aja, greget, gemas gitu tuh. Kok modal kamu ada di saya, modal kamu itu di kantong saya, kata saya. Tapi sayangnya setiap saya mau masuk ke room dia itu susahnya minta ampun. Maksud saya, coba saya mau diskusi lah ya. Coba sih yang baik-baik aja. Kalau mau jadi penginjil yang benar, udah selesai. Yakini itu, imani itu. Kalau memang udah nggak senang Islam, udah selesai. Kita nggak maksa. Tapi jangan bawa-bawa Islam lagi. Ilmu sedikit, pengetahuan nggak banyak, moral bejat,
yang diomong Al-Quran kan nggak pantas gitu tuh. Saya aja kalau ngomong Al-Quran itu malu. Saya ini belum apa-apa, masih banyak kekurangan gitu kalau bicara mau membahas Al-Quran. Imam Syafi'i sendiri, kalau itu keluar dari mulut saya, dari ilmu pelajaran yang saya pelajari, jangan diikuti, kecuali itu keluar dari Rasul. Itu Imam Syafi'i. Lah kelas Saifuddin mau ngomong apa, kelas apa gitu tuh. Moral ya begitu, ilmu ya begitu. Begitulah Syafuddin Ibrahim yang gak mau sholat. Si pendusta katanya dia guru ngaji di pesantren atau ustadz, dan ternyata dia itu bukan ustadz, bukan guru ngaji atau ahli agama Islam yang selalu dia bicarakan kepada orang-orang, dan ternyata dia orang termaksud Islam sesat dini organisasi waktu dulu yang gak mau sholat dan selalu mempengaruhi santri-santri gak usah sholat mengaji karena di Indonesia bukan negara Islam tapi negara kafir. Karena negara kafir gak wajib sholat dan mengaji katanya. Syafuddin Ibrahim ini ternyata maling motor dan punya selingkuhan juga. Oke, sekian dulu. Dan kita jumpa di video berita hangat para oten-oten yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pesantren itu ada namanya Haji Tahir, itu pentaris dari salah motor Grand tahun 94 itu ya. Itu enggak tahu gimana ceritanya lah, pokoknya itu kasus aja, hilang aja motor tuh, dipinjam Saifuddin nih. Nah, kebetulan sekali, banyak kebetulan memang ada anak SMP yang kena doktrin itu, kebetulan bapaknya koramil. Cerita itu ke bapaknya dianggap langsung sehingga dicari kabur lah di Mahat Al-Zaitun. Itu kronologis nih dulu nih. Itu kasus di Sawangan ya, di Pondok Pesantren Darul Akom itu, pimpinan Pak Haji Martidi, kalau nggak salah, Pak Fajar Siddiq di sana. Kayaknya dia itu punya simpanan ketiga, ada orang ketiganya di Orgelis itu, di patrol itu. Dan kayaknya mah sudah berbuah itu sekarang itu ya. Kalau sekarang berbuah mah kurang lebih berarti 23 tahunan itu buah. Aduh, kacau nih. Ini di dugaan sementara ya. Enggak, itu saksinya ada. Kalau Bang Al-Haidar, kalau mudah-mudahan denger nih, Bang Al-Haidar pengamat teroris, itu kebetulan ada di sana. Itu waktu itu sempat memegang CCTV-nya, kan waktu itu ada CCTV, waktu tololnya dia melakukan itu, kok sampai di tempat seperti itu, apa nggak waspada, apa gimana, saya nggak ngerti. Coba Bang Al-Haidar nonton ini, mudah-mudahan komen.